قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم ويهديكم الله جميعا. Sebagaimana yang telah kita bahas pada sesi yang pertama tadi, di antara bentuk penyimpangan manusia dari akidah yang lurus di dalam memahami asma dan sifat Allah, ini tuh dengan menolak atau menafikan sifat Allah tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kelompok Jahmiyah mereka mengingkari secara mutlak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara mereka, itu di antara kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah ini, ada yang hanya menetapkan 7 sifat saja, ada yang hanya menetapkan 20 sifat saja, tetapi tidak mengakui sifat-sifat yang lain. Ini juga bentuk dari menolak sifat-sifat Allah, menetapkan sebagian dan menolak sebagian yang lain. Kemudian bentuk yang lain adalah menetapkan sifat Allah tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ketetapan tersebut. Ini seseorang meyakini atau menetapkan salah satu di antara asma dan sifat Allah, tetapi tidak ada dalil yang mendukung tentang penetapan asma dan sifat tersebut. Misalnya, seseorang yang menetapkan sifat qidam bagi Allah, sifat qidam bagi Allah, maka tidak ditemukan adanya nas dalil tentang penetapan sifat qidam ini. Karena menetapkan sifat Allah dan asma Allah mestilah merujuk kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh kita tetapkan saja. Sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mempelajari yang namanya sifat 20, mereka menetapkan sifat qidam. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan Allah bersifat qidam. Dan dari kata-kata qidam ini diambil qadim. Ini ada sebutan qadim. Dan di dalam Al-Quran sendiri ternyata kata-kata qadim itu dipergunakan oleh Allah untuk makhluk. Dipergunakan untuk makhluk. Sebagaimana di dalam surat Yasin, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hatta adakal urjunil qadim. Hatta adakal urjunil qadim. Sampai kembali bulan itu kepada bentuknya yang qadim. Bentuknya semula itu seperti tandan. Itu dikatakan dalam Al-Quran qadim. Ternyata Allah menggunakan kata-kata qadim untuk makhluk. Maka tidak boleh dipergunakan kata-kata qadim ini untuk Allah. Karena Allah menggunakannya untuk makhluk.
Sementara yang ada di dalam Al-Quran adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Maka Allah dinamakan Al-Awwal, tidak dinamakan Qidam atau Qadim, tetapi dinamakan Al-Awwal. Karena Al-Quran menyebutkan huwal awwalu, dialah yang awal. Maka kita pergunakan lafaz Al-Awwal ini untuk Allah. Dan tidak ada datang nas dalil yang menyebutkan Allah itu dialah Al-Qadim atau bersifat Qidam, tidak. Tetapi Allah dialah Al-Awwal. Maka kita pergunakan sifat-sifat Allah tersebut sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh dalil. Dan tidak kita menggunakan kata-kata yang lain. Karena sebagian orang hari ini mensifati Allah dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ada dalil yang menyebutkannya. Misalnya di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu sifatnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di mana-mana. Maka ungkapan seperti ini tidak disebutkan di dalam nas. Tetapi yang kita jumpai dalam nas apa? Allah istawa 'alal 'arsy atau fis sama'. Ini yang kita jumpai dalam nas. Maka kita meyakini sebagaimana yang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Dan tidak kita menggunakan kata-kata kalimat-kalimat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya yang lain. Kata-kata rafiq. Rafiq maknanya adalah yang penyayang, yang lembut. Maka tidak dikatakan Allah itu Ar-Rafiq, tetapi dikatakan dia adalah Ar-Rahim. Maka kita menggunakan asma dan sifat Allah sesuai dengan yang disebutkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Masyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam pembahasan yang kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka meyakini sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ini di mana mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan persangkaan inilah yang menyebabkan mereka binasa, tersesat dan jatuh ke dalam kekufuran. Maka hendaknya kita hati-hati. Kalau masuk ke dalam jiwa kita persangkaan-persangkaan yang tidak layak terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana orang-orang Yahudi, salah satu yang menyebabkan mereka dilaknat di dalam Al-Quran, karena mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini perkataan orang Yahudi. Di dalam surat Al-Maidah, orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Apa yang mereka maksud dengan ungkapan ini? Bahwa Allah tidak mau memberikan kebaikan nikmat kepada mereka. Bahwa Allah itu bakhil menurut persangkaan mereka. Ini yang menyebabkan mereka terlaknat di dalam Al-Quran. Disebabkan mereka menyangka terhadap Allah dengan persangkaan yang buruk. Sehingga mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maka hati-hati kita di sini. Meskipun lisan kita tidak mengatakan, tetapi boleh jadi menyisip dalam hati kita persangkaan yang buruk terhadap Allah. Apa contohnya? Seseorang ketika dia berdoa kepada Allah, dia telah mulai menyangka yang tidak baik kepada Allah. Apa persangkaannya? Laika mungkin dikabulkan Allah ya. Lain namu Allah mengkabulkan ya. Lain mustajab doa kau. Seolah-olah dia menyangka Allah itu tidak sanggup mewujudkan hajatnya. Seolah-olah dia menyangka Allah itu bakhil, tidak mau memberikan nikmat kepadanya. Maka persangkaan ini
sebagaimana yang telah membinasakan umat-umat terdahulu, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, maka boleh jadi perkara ini kalau kita tidak hati-hati juga menyusup ke dalam hati kita. Bukankah telah keluar dari lisan sebagian kaum muslimin ungkapan-ungkapan yang buruk? Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil. Menurut persangkaan mereka, sebagaimana orang Yahudi dilaknat disebabkan menyangka yang tidak baik terhadap Allah. Mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Maka hati-hati kita kalau menuduhkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil dan sebagainya. Bisa-bisa kita terjatuh ke dalam kekufuran, kesesatan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pembahasan berikutnya, pembahasan terakhir untuk kajian kita pada malam hari ini, bentuk-bentuk penyimpangan di dalam asma Allah, di dalam menetapkan asma bagi Allah. Yang pertama, ingkaru syai'in minal asma' au madalat alaihi minas sifat. Mengingkari sesuatu dari asma Allah atau mengingkari sifat yang ditunjuk oleh asma tersebut. Nah, ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di mana orang-orang musyrik dahulu, orang-orang kafir dahulu, mereka mengingkari asma Allah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kafir terhadap Ar-Rahman dan mereka tidak mengakui Allah itu dialah yang bersifat Ar-Rahman. Sebagaimana misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang musyrik tidak menerima ini. Mereka tidak menerima kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengakui Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu akhirnya mereka memaksa untuk mengubah Bismillahirrahmanirrahim, tulis saja Bismikallahumma. Mereka hilangkan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik, yang ketika itu orang musyrik itu yang menjadi juru tulisnya seorang yang bernama Suhail bin Amr. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mengingkari sifat Ar-Rahman bagi Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 30 ini. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Atau yang bentuk yang kedua, menetapkan asma itu tetapi mengingkari sifat yang terkandung di dalam asma tersebut. Misal, salah satu asma Allah apa? Al-Alim, yang maha mengetahui. Itu asma. Apa sifat yang terkandung dalam asma itu? Sifat ilmu. Ilmu sifatnya. Dia Al-Alim, sifatnya adalah ilmu. Maka ada sebagian kelompok yang menetapkan asma tetapi mengingkari sifat yang terkandung di dalam asma itu. Sehingga mereka berkeyakinan Allah itu Al-Alim tetapi tanpa ilmu. Allah itu Al-Basir tetapi tanpa penglihatan. Allah itu As-Sami' tetapi tanpa pendengaran. Ini keyakinan yang batil. Mereka hanya menetapkan asma tetapi tidak mengakui sifat yang terkandung di dalam asma tersebut. Misalnya Ar-Rahman yang maha pengasih. Apa sifat yang terkandung di dalamnya? Asmanya Ar-Rahman, sifat yang terkandung adalah rahmah. Rahmat. Maka ketika seseorang hanya mengatakan dia Ar-Rahman tetapi tidak memiliki rahmat, maka ini bentuk penyimpangan terhadap asma dan sifat Allah. Dia hanya menetapkan asma tetapi mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh yang lain misalnya asma Allah itu Allah ismu zat. Allah itu berasal dari ilahun.
dari kata ilah, al-ilah. Makna al-ilah apa? Al-ma'bud, yang diibadati. Maka dinamakan Allah karena hanya dialah yang berhak untuk diibadati. Maka boleh jadi seseorang menetapkan nama Allah, tetapi dia memiliki keyakinan yang lain bahwa ada selain dari Allah yang diibadati. Maka tentu ini sesuatu yang menyimpang. Dan orang yang memiliki keyakinan seperti ini bisa dihukumi kufur, keluar dari Islam disebabkan keyakinan batilnya ini. Ini bentuk yang pertama. Dan juga dalil yang lain bentuk yang pertama ini surat Al-Furqan ayat 60. Nah, surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, apabila dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman, lalu mereka mengatakan qalu wa mar-rahman, apa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Ini bentuk pengingkaran mereka terhadap asma Allah Ar-Rahman. Kemudian bentuk penyimpangan yang kedua, setelah mengingkari asma Allah atau mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya, maka yang kedua adalah ayyusammiyallaha subhanahu wa ta'ala bima lam yasmu bihi nafsuhu, menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak memberi dirinya nama dengan nama itu. Ini menamakan Allah dengan sebuah nama yang Allah sendiri tidak memberikan nama zatnya dengan nama itu. Ini penyimpangan di dalam asma Allah. Memberikan sebuah nama untuk Allah yang ternyata Allah sendiri tidak memberikan nama untuk zatnya dengan nama itu. Inilah penyimpangan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani menyebut Allah itu apa? Apa namanya? Bapak. Bapak. Itu nama yang dia berikan untuk Allah. Ini penyimpangan. Kapan Allah itu dikatakan dikatakan Bapak? Maka tidak boleh menetapkan asma Allah kecuali dengan dalil. Ini kaidah Ahlus Sunnah yang wajib kita yakini dan kita imani. Kemudian jenis yang ketiga, meyakini bahwa nama-nama ini menunjukkan salah satu di antara sifat makhluk. Ini bahwa nama-nama ini menunjukkan salah satu di antara sifat makhluk. Nah, ini bagian dari musyabbihah yang kita sebutkan tadi. Ini mereka meyakini asma Allah tersebut merupakan sifat juga bagi makhluk. Ketika mereka menetapkan misalnya bahwa Allah itu bersifat basir, melihat, maka mereka tetapkan sifat melihat tersebut pada makhluk sebagaimana sifatnya Allah. Nah, ini telah kita bahas tadi yang terkait dengan musyabbihah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memecah dari nama-nama Allah nama-nama yang lain yang dipergunakan untuk berhala. Nah, inilah perilaku orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka mengambil dari nama-nama Allah, mereka pecah dan mereka beri berhala mereka dengan nama-nama tersebut. Seperti misalnya Al-Lata. Salah satu nama berhalanya apa? Lata. Lata ini diambil dari Allah, dari lafaz Allah. Karena sebagaimana kita katakan Allah itu asalnya Al-Ilah, Al-Lata. Dari situlah mereka ambil, ini dari lafaz Allah itu mereka ambil kata-kata Al-Lata dan mereka namakan berhala mereka dengan nama tersebut. Kemudian yang lainnya Al-Uzza. Nama berhala orang Quraisy itu salah satunya Uzza. Mereka ambil dari Al-Aziz. Dari Al-Aziz, mereka pecah kata tersebut dan mereka berikan nama itu untuk berhala mereka.
Maka mereka namakan berhala mereka dengan Uzza dari Al-Aziz. Kemudian Manat, salah satu nama berhala mereka Manat, yang mereka ambil dari Al-Mannan, salah satu nama Allah, Al-Mannan, yang maha memberi karunia. Dan mereka pecah dari situ, mereka jadikan nama tersendiri dari nama Allah untuk berhala mereka, yaitu Manata. Mereka ambil dari Al-Mannan. Nah, inilah bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Dan tujuan mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan ini agar kita terhindar dari penyimpangan tersebut dan agar kita tidak terjerumus ke dalam kebatilan tersebut. Karena apabila akidah kita, tauhid kita di dalam perkara asma was sifat itu yang rusak, maka ini sangat berbahaya sekali. Bahkan bisa kita terjerumus atau divonis dengan hukum kufur, keluar dari Islam apabila perkara tauhid asma dan sifat ini yang menyimpang seseorang darinya. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan seluruh bentuk penyimpangan ini adalah penyimpangan yang sangat berbahaya sekali, karena pada hakikatnya ketika seseorang menyimpang di dalam memahami asma dan sifat Allah, sebenarnya dia telah mendustakan Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya dia telah mendustakan Allah tabaraka wa taala. Dan sebelum kita tutup, kita akan tambahkan sedikit lagi satu poin, yaitu bentuk penyimpangan yang dinamakan dengan istilah tafwid. Apa? Tafwid. Di mana sebagian kelompok mereka memiliki pemahaman tafwid, yakni menyerahkan makna sebuah lafaz dari sifat atau asma kepada Allah. Mereka hanya menetapkan lafaz tetapi menyerahkan maknanya kepada Allah. Dengan kata lain mereka mengatakan kita tidak mengetahui makna dari lafaz ini. Maka ini bentuk penyimpangan. Karena berarti mereka mengatakan bahwa Allah berbicara dengan kita, mengkabarkan dirinya kepada makhluknya di dalam Al-Quran dengan lafaz yang makhluk itu tidak ngerti. Lalu apa faedahnya? Apa faedahnya Allah mengkabarkan tentang dirinya tetapi dengan lafaz yang tidak diketahui maknanya? Maka tentu ini bentuk penyimpangan dari tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang mengatakan Allah itu sami', tetapi kita tidak tahu apa itu makna sami'. Allah itu basir, tetapi kita tidak tahu apa itu basir. Allah itu rohim, tetapi kita tidak tahu apa itu rohim. Allah itu istiwa, kita tidak tahu apa itu istiwa. Ini keyakinan kelompok-kelompok yang menyimpang. Namun mereka menyangka inilah keyakinan yang benar. Bahkan mereka nisbahkan ini kepada salafus soleh. Mereka menyangka bahwa salafus soleh memiliki akidah tafwid, yakni menetapkan lafaz dari asma dan sifat tanpa mengetahui maknanya, dan maknanya mereka serahkan kepada Allah. Namun yang benar, tafwid itu ada dua. Ada tafwid di dalam makna dan ada tafwid di dalam kaifiyah. Maka yang benar itulah tafwid di dalam kaifiyah. Ini yang benar. yakni kita menetapkan asma bagi Allah, kita ketahui maknanya, namun kaifiyahnya, bagaimana caranya, hakikatnya, kita serahkan kepada Allah. Allah istiwa, ya istiwa. Istiwa itu bersemayam maknanya, diketahui. Namun kaifiyahnya, bagaimananya, itu diserahkan kepada Allah. Allah mendengar, ya mendengar. Tahu kita makna mendengar itu apa? Dipahami maknanya. Dan kita serahkan bagaimana hakikat mendengar itu, kaifiyahnya. Kaifiyahnya itulah yang diserahkan kepada Allah, bukan maknanya. Jadi perlu kita bedakan mana tafwid yang menyimpang, itu tafwid di dalam makna, dan mana tafwid yang benar, itu tafwid di dalam kaifiyah.